Megawati. Abdurrahman Wahid. Selesai. Salatullah salam. Sekarang untuk Gus Dur dan Mbak Megawati, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Saya berada bersama dengan Mbak Mega merayakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kedua kali setelah Bung Karno mencanangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, yang tadi kita saksikan bersama adalah bagaimana suasana ketika Presiden Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden keempat Republik Indonesia untuk membicarakan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai peletak reformasi. Saya ingin undang untuk bergabung di meja mata najwa mantan Menteri Pertahanan, Kabinet Persatuan Nasional Muhammad Mahfud MD, dan politikus muda mantan aktivis jalanan yang kini anggota DPR PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Pak Mahfud, Mas Budiman. Kita ingin belajar malam ini, belajar dari Gus Dur soal apa saja pemikiran dan letakan pandangan Gus Dur tentang demokrasi. Namun sebelumnya kita ingin dengarkan cuplikan komentar Gus Dur tentang negeri ini lewat wawancara eksklusif Metro TV beberapa tahun yang silam. Ya, saya sendiri sih beranggapan kepentingan negara dan bangsa itu nomor satu. Demokratis, berpegang kepada 4 prinsip. 1, menegakkan kedaulatan hukum. Dan semua tahu pengadilan kita kan dimain-mainkan orang. Lalu yang kedua itu pemberantasan korupsi itu dilakukan terus-menerus, tidak pernah betul-betul. Lalu ketiga itu konsekuensinya kita harus berpegang pada asas keadilan. Yang keempat itu kesadaran bahwa kita harus melakukan perubahan-perubahan. Prinsip-prinsip yang harus diingat oleh negeri ini. Saya ingin ke Anda dulu, Pak Mahfud. Yang jelas Gus Dur presiden pertama setelah reformasi. Situasinya riuh rendah ketika itu. Kebebasan pers dibuka, demo hampir tiap hari. Dari sekian banyak langkah yang diambil Gus Dur ketika itu, apa yang paling signifikan menurut Anda yang sampai sekarang betul-betul menjadi peletak kita bernegara dan berbangsa? Pertama, penataan TNI, Polri, gitu, yang kemudian dijadikan sebagai lembaga yang ya diletakkan di dalam satu payung supremasi sipil, gitu. Kalau dulu bayangkan Anda, tentara itu semua orang takut. Zaman Gus Dur enggak. Gus Dur saja yang tidak takut, yang lain masih takut kan waktu itu? Dan lain menjadi tidak takut kemudian. Karena Gus Durnya tidak takut, yang lain ikut berani. Yang lain ikut berani. Kemudian coba Anda bayangkan memberhentikan panglima gitu, gampang aja gitu, Anda pakai ribut-ribut, datang di luar negeri itu nanti berhentikan tuh gitu. Di dalam negeri. Di dalam negeri pulang, orang ribut, ya berhentikan benar gitu. Nah, tetapi di samping itu juga visinya tentang ekonomi kelautan dan kemaritiman itu saya kira Gus Dur yang mulai. Beliau yang pertama membentuk Menteri Kelautan, Pak Sarwono yang diangkat, kemudian panglimanya orang angkatan laut dulu. Nah, lalu menhannya sipil. Menhannya sipil. Anda menhannya?
Iya, Pak Yuwono dulu. Pak Yuwono 3 bulan sakit gitu Mbak ya. Terus saya masuk menggantikan beliau. Apa ada ceritanya tidak ketika Anda dulu tiba-tiba dipilih jadi menteri? Iya, saya kaget. Saya kira saya tuh mau diangkat apa gitu ya, menjadi apa, kepala Badan Pembinaan Hukum atau apa, enggak Mbak. Agama gitu. Ya, enggak bayangkan jadi menteri, enggak bayangkan jadi menteri. Tapi tiba-tiba disuruh jadi Menteri Pertahanan. Nah, saya bilang, Bapak Presiden, Menteri Pertahanan itu kan sudah dibubarkan. Saya bilang, kok Menteri Pertahanan? Anda menyangkanya pertahanan? Iya. Bukan, kata Gus Dur, itu bukan Menteri Pertahanan tapi pertahanan gitu. Gitu. Saya masih nawar kan, itu bukan bidang saya. Saya bilang, saya ini tidak pernah belajar tentara, tidak pernah mempelajari soal pertahanan. Saya tidak punya latar belakang. Gus Dur bilang, tidak apa-apa, saya jadi presiden tidak punya latar belakang bisa. Bapak Presiden, saya bilang, tugas saya apa sebagai Menteri Pertahanan? Loh, itu saya juga tidak tahu, makanya sebenarnya bukan tidak tahu benar, tetapi dia memberi kesan tidak seperti presiden sebelumnya yang seakan-akan memberi pengarahan seakan gitu, kayak orang hebat gitu. Saya ingin ke anggota DPR yang kalau bahasanya Gus Dur dulu taman kanak-kanak, sekarang sih anggota DPR 2 periode, tapi sebelumnya aktivis jalanan. Jadi saya ingin perspektif Anda dari 2 itu, ketika masih aktivis melihat Gus Dur dan sekarang anggota DPR mengenang belajar dari Gus Dur, Mas Budiman. Pertama saya ingin komentari gambar tadi ya. Saat kejadian pemungutan suara antara Ibu Mega dan Gus Dur, saya mendengarkannya di radio di ruang besukan penjara. Saya waktu itu masih di penjara. Pada waktu Gus Dur dan Bu Mega bersaing suara, saya tenang. Karena siapapun yang menang, mereka pasti akan membebaskan kami yang di penjara. Karena Anda begitu yakin ya? Yakin sekali, karena saya percaya bahwa mereka berdua punya komitmen untuk demokrasi. Dan keduanya persis dulu pada waktu masa Orde Baru, saya dengan teman-teman itu memang menyandingkan Gus Dur dan Bu Mega untuk berada di depan menghadapi otoritarisme Orde Baru. Nah, tatkala 2 tokoh yang sejak awal zaman otoriter Orde Baru kita menempatkan sebagai tokoh lokomotif reformasi, dalam versi kami teman-teman gerakan, ketika mereka mau bersaing jadi presiden, ya kita anggap itu friendly match ya, friendly match itu persaingan antara teman. Jadi yang Anda pikir siapapun yang menang gue bebas gitu ya. Saya dan teman-teman bebas ya. Itu satu. Kedua, tadi Najwa mengatakan konteks Gus Dur dalam konteks demokrasi. Gus Dur bersama seperti Soekarno atau Tan Malaka itu punya kemampuan memahami dan dipahami orang dari berbagai kalangan. Mereka bisa bercanda dengan tukang beca, tukang sapu, petani, buruh. Tapi sorenya ketika bertemu seorang pemimpin dunia, intelektual dunia, mereka bisa juga bercanda, membicarakan buku filsafat, buku sejarah, sama ringannya. Ketika mereka bertemu dengan kalangan elit, dan kemudian berapa jam kemudian bertemu dengan kalangan yang pendidikannya barangkali rendah, dia bisa menyampaikan sesuatu dan mereka sama-sama memahami tanpa orang-orang ini mengubah gaya bicaranya. Hadir juga di tengah kita pengamat politik Fahri Ali yang ketika itu juga banyak merekam pergolakan di awal reformasi dan langkah-langkah yang diambil oleh Gus Dur. Saya mau ke Anda, Pak Fahri. Anda sendiri juga kenal personal dengan Gus Dur. Saya tahu Gus Dur pernah menginap di rumah Anda ketika masih mahasiswa dan sebagainya. Kalau Anda diminta mengkritik Gus Dur, pasti banyak dong sejak dulu. Sangat banyak. Kalau kita bicara soal langkah-langkah yang dilakukan ketika menjadi presiden, ia meletakkan dasar-dasar reformasi, supremasi sipil, membuka keran kebebasan pers, kemudian bagaimana menggiatkan masyarakat di tingkat grassroots atau lokal. Tapi apa yang paling mudah dikritik dari seorang Gus Dur? Jadi presiden. Jadi presiden? Yes. Karena beliau itu, waktu saya diwawancara oleh orang Anda, saya katakan sayangnya Kiai Abdurrahman Wahid itu direduksi menjadi presiden. Sebenarnya Kiai Abdurrahman Wahid itu adalah orang yang sangat besar. Apa yang lebih besar dari presiden? Saya kira presiden itu kan cuma eksekutif saja. Kecil saja ya? Iya, tidak mampu melakukan perubahan-perubahan sosial. Oke, jadi menjadi presiden justru mereduksi kebesaran Abdurrahman Wahid menurut Anda? Menurut saya begitu. Anda tidak setuju, Mas Budiman? Gus Dur terlambat menjadi presiden. Dia harusnya 10 tahun sebelum dia menjadi presiden. Satu itu. Jadi menjadi presiden tidak salah. Waktunya saja terlambat. Seharusnya kapan? Ya seharusnya lebih awal lagi ya. Tapi oke lah, waktunya kan memang waktu itu zaman otoriter. Tapi bagi saya,
kita butuh pemimpin-pemimpin republik ini yang besar. Gak bisa republik sebesar ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dengan visi kerdil. Gus Dur mampu mengkomunikasikan demokrasi, gagasan demokrasi yang bisa diterima dengan renyah oleh kalangan rakyat biasa sekaligus oleh kalangan elit dunia. Itulah yang menghentikan Kiai Abdurrahman Wahid karena menjadi presiden. Anda tidak bisa membayangkan kemudian seorang presiden keluar dengan celana pendek. Gitu. Gus Dur itu gagal jadi politisi, Mas Fahri. Gagal. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena beliau nggak mau kompromi. Nah, politisi biasanya cenderung ada satu titik-titik ya, titik-titik di mana harus melakukan kompromi. Gus Dur banyak titik-titik yang sebetulnya bisa saja beliau menyelamatkan diri, tapi beliau tidak mau kompromi. Soal pelengseran, ada seorang pengusaha lah, pernah cerita beberapa tahun belakangan ini, dia mengatakan, Yan, kamu tahu bapakmu itu, kalau saja Gus Dur itu mau kompromi, kita udah siapin kantong besar di dana untuk guyur parlemen, katanya. Ini belak-belakan saja ya, untuk guyur parlemen. Kalau mau selamat gampang banget, saya cuma minta satu, bos saya selamat. Jadi saya datang ke Gus Dur bilang, Gus, ini saya bisa amankan semua bos, udah kita kerjain. Lalu Gus Dur cuma ketawa. Besoknya Gus Dur malah membuat pengumuman dan mengatakan, tangkap si orang itu, katanya ya. Ini kisah nyata. DPR seperti taman kanak-kanak itu yang sering dibahas orang. Sekarang udah turun derajat jadi playgroup atau seperti apa, Mas Budiman? Saya harus katakan bahwa itu memang apa yang dikritik oleh Gus Dur belum sepenuhnya bisa diperbaiki hari ini. Kok politis banget jawabnya? Belum sepenuhnya bisa diperbaiki, artinya ya seperti taman kanak-kanak. Artinya udah berapa tahun yang lalu ya, udah berapa tahun yang lalu kita tidak cukup belajar ya. Karena memang rekrutmen politik sebenarnya tidak banyak melakukan, tidak terjadi banyak perbaikan. Pasokan untuk menjadi politisinya nggak terlalu baik bikin terjadi perbaikan. Jadi satu hal yang masih sangat relevan ketika itu adalah masih sangat relevan. Salah satu itu masih relevan. Itu kekuatan kita karena kita beda gitu. Kalau kita semuanya sama aja, semua jadi penyanyi kayak Bung Glenn. Bung Glenn bisa pensiun. Gak ada yang mau. Jujur itu bikin saya jadi makin kangen gitu. Makin kangen Bapak? Iya.